Assalamualaikum anak-anak. Kaifa haluk tilmid ya soli wa solihah? Insyaallah tilmid bi khair, alhamdulillah. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Tetap melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang Bahasa Indonesia kelas 3 tema 7 subtema 1 Teknologi Pangan. Indonesia kaya akan hasil alamnya. Jagung, singkong, dan kedelai merupakan hasil pertanian. Daging sapi, susu sapi, daging ayam, dan telur ayam merupakan hasil peternakan. Hasil pertanian dan peternakan diolah menjadi bermacam-macam produk pangan. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru dan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Berikut adalah 5 manfaat teknologi pangan. Yang pertama, membuat makanan bebas dari penyakit. Yang kedua, membuat makanan lebih banyak mengandung nutrisi. Yang ketiga, membuat makanan lebih awet dan tahan lama. Yang keempat, membuat makanan lebih mudah dinikmati. Yang kelima, mengurangi sisa bahan pangan yang terbuang atau membusuk. Hasil teknologi pangan antara lain, yang pertama, kacang kedelai. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Yang kedua, mangga dan stroberi. Mangga dan stroberi dapat diolah menjadi manisan dan selai. Yang ketiga, daging. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Berikutnya adalah singkong. Singkong dapat diolah menjadi rendang singkong, karang kaliang, dakak-dakak. Yang kelima, susu sapi. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Anak-anak, selain yang Ibu sebutkan tadi, coba anak-anak cari tahu apalagi makanan yang dapat diolah menjadi teknologi pangan ya. Boleh komentar atau boleh isi di kolom komentar. Kemudian cara membuat tempe. Cara membuat tempe, langkah yang pertama adalah kacang kedelai dicuci sampai bersih. Kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Setelah itu, kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Setelah dikukus, kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Setelah ditiriskan, ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya pun dapat membuat makanan lebih awet. Teknik pengolahan pangan melalui yang pertama pengawetan, yang kedua pengemasan, yang ketiga penyimpanan. Berikut contoh kosakata dan makna yang terkait teknologi pangan. Yang pertama, teknologi berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Yang kedua, pangan. Pangan artinya makanan. Yang ketiga, daya tahan berarti kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Yang keempat, pengemasan
berarti proses, cara, perbuatan mengemasi. Berikutnya, kedap udara, artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.